ternyata DNA ancestry ini lebih kepada mengilmiahkan dalam tanda kutip teori Darwin, walaupun ternyata dalamnya hanya astrologi atau ramalan aja. Mereka meramalkan the last common ancestor manusia adalah simpanse. Nah, sekarang saya ingin buktikan bagaimana hasil DNA dari saudara kita yang telah melakukan uji DNA di laboratorium Family Tree di Project Group Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini ada 6 orang Indonesia. Nah, kita lihat aja dari ini, Soleh ini. Ini orang Naat ini. Nah, kita lihat siapa leluhurnya menurut DNA ancestry ini. Soleh ini mengaku kakeknya bernama As-Sayyid Asy-Syarif Azhar Al-Qudsi Al-Jailani. Dia haplogrupnya OF18918. Kita cek haplogrup OF18918 ini adalah mutasi dari OF14817. Kalau kita lihat dari notable connection-nya, coba lihat. Dia adalah keturunan dari manusia purba. Ini leluhurnya. Ini bukan saya ngarang-ngarang, tapi ini dari Family Tree DNA yang menunjukkan bahwa leluhur dari Soleh adalah orang ini. Kita cek di ancestral path. Kita lihat. Ini kan Soleh F18918. Nih, F18918. Ya kan? Nah, Soleh ini. Oke, kita cek. Di sini urutan dari leluhurnya. Jadi O18918 ini adalah mutasi dari F14817, adalah mutasi dari OF19496, seterusnya hingga kalau kita lanjut sampai ke atas ke masa yang mereka sebut sebagai Nabi Adam. Nih, ini haplogrupnya Nabi Adam katanya. Itu 232.000 tahun before Common Era. Berarti 234.000 tahun sekian dari sekarang. Masuk akal nggak kira-kira jarak dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Mungkinkah jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam sejauh 230.000 tahun? Silakan Anda pikir sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke sebelum zaman Nabi Adam ada leluhurnya. Nah, ini manusia purba. Berarti sebelum Nabi Adam ada lagi leluhurnya si Soleh itu. Yang paling jauh siapa? Ini 705.000 tahun before Common Era. Disebut sebagai Denisofan. Ini leluhur dari Soleh. Kita cek Denisofan seperti apa. Inilah yang mereka sebut sebagai Denisofan. Ini leluhurnya si Soleh. Ini ada dari koran Jakarta. Denisofan, manusia yang punah 200.000 tahun yang lalu. Hominin Denisofan bersama dengan Neanderthal merupakan kerabat dekat manusia modern. Meski telah punah, DNA masih bisa dilacak pada masyarakat di wilayah Asia Tenggara, Papua, dan Oseania. Kan cocok. Si Soleh ini kan tinggalnya di Asia Tenggara. Nah, ini Denisofan di mana? Asia Tenggara. Nih kayak gini. Ini sebelum masuk masa perubahan dari simpanse menjadi manusia. Jadi kesimpulannya, berdasarkan teori DNA ancestry, manusia pertama itu bukan Nabi Adam. Ini disebut manusia ini. Manusia purba itu disebut manusia. Denisofan juga disebut manusia, bukan binatang. Saya kira di semua agama samawi ya. Islam, Kristen, Yahudi. Berdasarkan wahyu, manusia pertama adalah Nabi Adam. Nah, sekarang kita mau percaya siapa? Mau percaya ilmu kira-kira atau percaya kepada wahyu? Kalau wahyu datangnya dari Allah. Allah yang menciptakan ini semua. Allah yang menciptakan Adam. Allah mengabarkan kepada kita bahwa leluhur kita adalah Nabi Allah Adam, bukan manusia purba dan Denisofan ini. Lalu leluhurnya Maliki gimana nih? Nah, ini ada kan di sini disebut paternal ancestor-nya Sayyid Abdurrahim Al-Ishaqi Al-Jailani nih. Kita cek. Nah, leluhur dari Maliki ini apakah sama aja? Ya. Notable connection. Sama. Ketemu juga dengan manusia purba. Kalau kita lihat di ancestral path-nya, sama kan? Bahwa asal muasal manusia bukan Adam, tetapi ini Denisofan ini. Denisofan, Neanderthal, kemudian dari Denisofan terus
Berarti ini semua pada dasarnya teori evolusi yang dibungkus dengan DNA ancestry, lalu diimbangi dengan rumusan-rumusan matematika untuk menghitung jarak ini jarak itu. Tapi kan semuanya masih berdasarkan hipotesa, masih berdasarkan ramalan, dan itu masih terus berkembang. Berapa tahun yang lalu misalnya diputuskan ini jaraknya sekian ribu tahun, ternyata beberapa tahun kemudian dikoreksi, yang benar bukan sekian ribu tahun tapi sekian ribu tahun. Nanti berapa tahun kemudian dikoreksi lagi, kan berarti masih berkembang. Jadi belum bisa dikatakan valid. Ini namanya juga sekedar ramalan. DNA ancestry itu berdasarkan ramalan. Nah, terus kalau kita memakai ramalan ini untuk menggantikan ilmu nasab, ya konyol. Sedangkan ilmu nasab bukan berdasarkan ramalan, tetapi berdasarkan kepastian. Ada saksinya, saksi yang melihat dia lahir, saksi yang menyaksikan bahwa dia adalah bagian dari bani ini, bani itu. Ada syuhro wal istifadah, pencatatan nasabnya turun-temurun rapi. Ada ulama nasab yang thikoh yang mencatatnya. Nah, ini siapa yang mencatat? Darwin. Oke, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.